ini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heru atas kesempatannya untuk penyampaian materi hasil kerja kelompok dari kelompok 4 yang beranggota, yaitu saya sendiri, Rodiron, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Hasyati sebagai pembicara pemateri, terus ada Ikhwan yang akan menjelaskan tentang pengkajian untuk asam keraton God Arthritis, lalu ada Maya yang akan menyampaikan terkait soal diagnosa, dan yang terakhir ada Octavia yang akan menyampaikan terkait soal intervensi pada asam keperawatan dengan kasus God Arthritis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Hasyati untuk melakukan penyampaian materi. Pada Hasyati, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gout arthritis. Gout arthritis merupakan penyakit inflamasi sendi yang ditandai dengan penumpukan kristal monosodium urat di dalam ataupun di sekitar persendian. Atau bisa dikatakan gout arthritis adalah penyakit sendi yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah. Next. Next, etiologi. Etiologinya. Untuk etiologi, menurut Fitriana 2015, terdapat faktor resiko yang mempengaruhi gout arthritis, yaitu yang pertama adalah usia. Pada laki-laki, mulai dari usia pubertas hingga 40 sampai 69 tahun, sedangkan pada wanita, serangan gout arthritis terjadi pada usia lebih tua daripada lelaki atau biasanya terjadi pada saat menopause. Sedangkan jenis kelamin, lelaki memiliki kadar asam urat yang lebih tinggi daripada wanita sebab wanita memiliki hormon estrogen. Yang ketiga, konsumsi purin yang berlebih. Konsumsi purin yang berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam darah serta mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin. Mengkonsumsi alkohol, konsumsi obat-obatan, serum asam urat yang dapat meningkatkan pula akibat silisitas dosis rendah kurang dari 2-3 gram per hari. Dan sejumlah obat diuretik serta antihipertensi. Untuk klasifikasinya, gout arthritis dibagi menjadi dua, ada yang kronik, akut, dan kronis. Gout arthritis akut banyak ditemukan pada laki-laki sekitar usia 30 tahun, sedangkan pada wanita terjadi pada setelah menopause. Disebabkan kadar asam urat laki-laki meningkat setelah pubertas, sedangkan pada perempuan memiliki hormon estrogen yang berkurang setelah menopause. Next. Gout arthritis kronis. Serangan gout arthritis akut yang berulang dapat menyebabkan gout arthritis kronis yang bersifat poliartikular. Akibat adanya kristal akut, maka terjadi peradangan kronis sendi yang membengkak. Akibat gout arthritis kronik seringkali membesar dan membentuk nodular. Untuk patofisiologinya, banyak faktor yang berperan dalam mekanisme serangan gout arthritis. Salah satunya yang telah diketahui peranannya dalam konsentrasi asam urat dalam darah. Mekanisme serangan gout arthritis gout arthritis akut berlangsung melalui beberapa fase secara berurutan, yaitu terjadi presipitalisasi kristal monosodium. Urat dapat terjadi di jaringan bila konsentrasi dalam plasma lebih dari 9 mg per dm. Presipitasi ini terjadi di rawan synovium, jaringan praartikular, misalnya bursa, tendon, dan selaput. Kristal urat yang bermuatan negatif akan dibungkus oleh berbagai macam protein. Pembungkusan dengan IgG akan merangsang neutrofil untuk berespon terhadap pembentukan kristal. Next. Saat asam urat menjadi tertumpuk dalam darah dan cairan tubuh lain, maka asam urat tersebut akan mengkristal dan akan membentuk garam-garam urat yang akan berakumulasi dan menumpuk di jaringan konektif di seluruh tubuh. Ini disebut dengan topi. Periode
interkritikal dalam periode di mana tidak ada gejala selama serangan gout arthritis. Kebanyakan penderita mengalami serangan kedua pada bulan ke-6 sampai 2 tahun setelah serangan pertama. Serangan berikutnya disebut dengan poliartikular yang tanpa kecuali menyerang tulang sendi kaki maupun lengan yang biasanya disertai dengan demam. Next. Manifestasi klinis. Ada beberapa manifestasi klinis tergantung dengan stadiumnya. Stadium pertama yaitu hiperurisemia asimptomatik. Pada stadium ini asam urat serum meningkat dan tanpa gejala selain dari peningkatan asam urat serum. Stadium kedua, gout arthritis akut terjadi secara mendadak, pembengkakan dan nyeri yang luar biasa, biasanya pada sendi ibu jari dan sendi metatarsofalangeal. Stadium ketiga itu serangan gout arthritis akut pada tahap interkritikal. Tidak terdapat gejala-gejala pada tahap ini yang dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai tahun. Kebanyakan orang mengalami serangan gout arthritis berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati. Stadium keempat ada tahap gout arthritis kronis dengan timbunan asam urat yang terus meluas selama beberapa tahun. Jika pengobatan tidak dimulai, peradangan kronis akibat kristal-kristal asam urat mengakibatkan nyeri, sakit, dan kaku, juga pembesaran dan penonjolan sendi. Next. Pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan serum asam urat. Pemeriksaan ini didapatkan kadar asam urat yang tinggi, 6 mg/sen. Untuk normalnya pada pria itu 8 mg/sen dan pada wanita 7 mg/sen. Pemeriksaan ini mengidentifikasikan hiperirisemia akibat peningkatan produksi asam urat dan gangguan sekresi. Kedua, eosinophil sediment rate atau ESR meningkat selama serangan akut. Yang ketiga ada urine specimen 24 jam. Yang keempat ada analisis cairan aspirasi dari sendi yang mengakibatkan inflamasi akut atau maternal aspirasi dari sebuah topi menggunakan jarum kristal urat yang tajam membentuk diagnosis definiti gout. Yang kelima ada USG untuk menilai ginjal pasien dengan hiperusemia dan penyakit ginjal. Next. Penata laksanaannya ada 3 tahapan. Yang pertama mengatasi serangan gout akut artritis akut, mengurangi kadar asam urat untuk mencegah penimbunan kristal urat pada jaringan, terutama persendian. Yang ketiga ada terapi pencegahan menggunakan terapi hipourisemik. Untuk komplikasinya itu penyakit ginjal, batu ginjal atau endapan kristal. Yang ketiga ada hipertensi. Next. Baiklah, untuk presentasi pengkajian pada gout arthritis akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ikon Ramadan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan. Untuk pengkajian pada pasien gerontik atau lansia dengan gout arthritis sebenarnya tidak ada berbeda dengan pengkajian-pengkajian keperawatan lainnya. Dan di mana item-item yang harus kita lakukan itu yang pertama itu identitas klien. Itu biasanya yang kita kaji meliputi nama klien, usia, pekerjaan, pendidikan, alamat, suku, agama, serta penanggung jawab klien. Selanjutnya ada keluhan utama. Keluhan utama yang sering ditemukan pada klien dengan gout arthritis biasanya itu akan dapat kita temukan adanya gangguan muskuloskeletal yang berupa adanya rasa nyeri pada area persendian seperti lutut dan area persendian lainnya. Untuk riwayat kesehatan sekarang, dalam hal ini harus kita gambarkan adalah uraian penyakit yang diderita oleh klien, mulai dari timbul keluhan yang ia rasakan hingga klien dirujuk ke rumah sakit, serta pengobatan apa saja yang pernah diberikan atau dikonsumsi oleh klien tersebut. Untuk riwayat kesehatan masa lalu, itu dapat berupa riwayat gangguan muskuloskeletal yang dialami klien, pekerjaan, atau adanya penggunaan obat-obatan yang mungkin obat-obatan tersebutlah yang menyebabkan timbulnya gout arthritis. Boleh next? Selanjutnya untuk riwayat penyakit keluarga, itu kita memuat informasi mengenai apakah dalam keluarga klien ada anggota keluarga lainnya yang juga menderita gout arthritis. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama kita harus periksa tingkat kesadaran
Biasanya pada GOUT artritis itu tidak ada masalah pada gangguan kesadaran tetap komposmentis. Selanjutnya untuk tanda-tanda vital, itu juga biasanya normal, namun di beberapa kasus dapat juga ditemukan adanya peningkatan suhu pada klien yang mengalami GOUT artritis. Untuk sistem pernapasan sendiri, pada klien dengan GOUT artritis dapat ditemukan kondisi adanya peningkatan frekuensi pernapasan atau masih dalam batas normal. Next. Sistem kardiovaskular yang kita kaji mungkin apakah ada penyakit jantung, frekuensi nadi, warna, serta suhu tubuh. Untuk sistem persarapan sendiri, pada klien GOUT artritis sendiri dapat ditemukan adanya kelemahan, spasma otot, penurunan kemampuan gerakan, penglihatan normalnya tidak terganggu, serta adanya agitasi. Untuk sistem muskuloskeletal tadi sesuai dengan keluhan utama, tentu adanya nyeri di area persendian, atrofi otot, laserasi kulita, perubahan warna kulit, serta adanya penurunan kekuatan otot. Untuk sistem pencernaan, auskultasi bising usus, anoreksia, adanya distensi abdomen apa tidak, dan apakah adanya nyeri tekan abdomen. Pada sistem perkemihan, kita harus mengkaji apakah ada perubahan pola berkemih seperti inkontinensia urin, disuria, dan distensi kandung kemih. Next. Untuk pengkajian sebenarnya tidak ada berbeda, sebenarnya sama, cuman yang membedakan pengkajian gerontik dengan pengkajian lainnya, kita dapat memuat beberapa item pengkajian seperti adanya pengkajian fungsional, pengkajian resiko jatuh, dan lain sebagainya yang telah kami muat di dalam makalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pengkajian. Saya persilakan kepada Maya untuk menjelaskan diagnosa keperawatan yang dapat diangkat. Silakan Maya. Saya akan menjelaskan diagnosanya itu ada 3, yaitu 1, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekakuan sendi. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Dan yang ketiga, risiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan. Itulah diagnosanya dan intervensinya akan dilanjutkan dengan Octavia. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Maya tadi, yaitu mengenai intervensi dari diagnosa tersebut. Yang pertama yaitu ada diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekakuan sendi. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu mengenai mobilitas fisik dengan kriteria hasilnya nyeri, kecemasan, kaku sendi, gerakan tidak terkoordinasi, serta gerakan terbatas. Untuk intervensinya yaitu dukungan mobilisasi dengan aktivitas keperawatan. Observasinya yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang terapeutiknya yaitu fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. Yang kedua, fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Dan yang ketiga, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam Yang kedua yaitu, baiklah lanjut saja untuk diagnosa yang kedua, yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis. NOC yang diambil yaitu tingkat nyeri, dengan kriteria hasilnya meringis, keluhan nyeri, gelisah, kesulitan tidur, berfokus pada diri sendiri, serta memiliki sikap protektif. Sedangkan intervensi yang diambil pada nyeri akut yaitu manajemen nyeri, dengan aktivitas keperawatan yang observasi yaitu pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Ada terapeutiknya, yaitu yang pertama, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian, yang kedua, fasilitasi istirahat dan tidur. Lanjut. Yang terakhir, yaitu risiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan. Dengan NOC yang diambil tingkat jatuh, yaitu kriteria hasilnya jatuh dari tempat tidur, jatuh saat berdiri, jatuh saat duduk, saat berjalan, maupun saat naik tangga. Dan intervensi yang diambil yaitu pencegahan jatuh dengan aktivitas keperawatan, yaitu observasinya yang pertama, identifikasi faktor risiko jatuh. Yang kedua, hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala.
misalnya Falmore scale, Humpty-Dumpty scale jika perlu. Yang ketiga, monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Dan yang terapeutik yang pertama yaitu orientasi ruangan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, gunakan alat bantu berjalan. Kemudian, baiklah, mungkin itu saja dan saya kembalikan kepada moderator. Maaf, moderator, mungkin suaranya boleh dibuka dulu. Oke, sorry. Baiklah, itulah tadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan terkait aspek growth rate pada lansia. Kepada teman-teman sekalian yang jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada kelompok. Dan kepada Pak Neru, terima kasih atas bimbingannya atau waktu yang telah diberikan kepada kelompok dalam untuk menyampaikan hasil diskusi dan hasil kerja kelompok kami. Atas waktunya, baiklah kita akhiri presentasi untuk kelompok 4 dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.